Shalom, puji Tuhan. Kita masuk dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita sama-sama mau belajar untuk menjadi seperti Maria. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap daripada telinga yang mendengar, bukakan hati kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh taat untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus urapi setiap daripada kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan membahas mengenai panggilan Tuhan. Saudara tahu enggak? Setiap daripada kita ini bukan serta-merta tahu-tahu bisa bertobat menjadi anak Tuhan, enggak. Tapi kita semua ini dipanggil oleh Allah. Nah, baru-baru ini saya ada mendoakan seorang mamanya teman ya yang lagi sakit ya, mungkin sakitnya enggak terlalu begitu parah, tapi memang ya doa itu tetap harus dilakukan karena doa adalah nafas kehidupan dari setiap daripada kita. Jadi akhirnya saya sama istri saya itu menjenguk ke rumah sakit dan kami mendoakan mamanya teman saya, istrinya teman saya, mamanya istrinya teman saya. Dan puji Tuhan, setelah kami doakan, ternyata di sebelahnya ada seorang tante ya, usia 70 lebih, dijaga oleh mungkin adiknya waktu itu. Terus akhirnya saya tawarin, tante mau didoakan enggak? Oh mau, ya udah. Akhirnya kami doakan. Problemnya tantenya tersebut adalah dia sulit untuk BAB dan mengalami masalah asam lambung. Jadi enggak seberapa bisa tidur, dan ternyata dia tuh enggak punya anak. Katanya enggak punya anak ya. Jadi akhirnya setelah kami doakan, terus kami pulang. Beberapa hari kemudian ada berita bahwa ketika ada orang lain yang menjenguk mamanya istrinya teman saya itu sudah mendoakan, tante tersebut bisa minta didoakan. Dia malah akhirnya minta supaya dia tuh bisa percaya sama Tuhan dan bisa ikut di gereja untuk juga bahkan minta dibaptis, saudaraku. Nah, apakah ini karena saya mendoakan dia? Oh enggak. Apakah ini betulan? Oh tidak. Karena apa? Sebetulnya Tuhan itu sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Mari kita buka di Efesus 1 ayat 4. Di Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah ini loh. Terus ayat 5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi saudara dan saya ini sudah dipilih oleh Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan. Loh, kok sebelum dunia dijadikan? Berarti apa? Berarti sebelum penciptaan bumi ya, sebelum penciptaan dunia ini semua. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya Allah Elohim ya, Allah Tritunggal ya, bentuk jam. Berarti apa? Ada Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Bersama-sama mereka menciptakan. Sebelum itu mereka sudah menentukan saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Kita semua sudah dipanggil, bukan kebetulan, saudara. Jadi kita semua dipanggil di ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi sebetulnya kita semua ini sudah direncanakan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Tinggal tunggu waktunya aja. Nah, ada satu poin lagi di luar daripada itu. Selain kita dipilih, kita bukan cuma dipilih untuk diselamatkan, saudara. Tapi kita dipilih, satu, untuk dikuduskan, diselamatkan. Kedua, untuk memenuhi rancangannya sesuai dengan rencana kerelaannya.
Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ya, jadi kita ini bukan sekedar diselamatkan terus selesai, oh ya mati masuk surga, enggak saudara. Tapi kita ini akan menjadi bagian daripada kerajaan sorga. Kita akan menjadi anak-anak Allah atau keturunan ilahi, ya, dikatakan mengalami kelahiran baru. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata ada bagian yang harus kita lakukan. Jadi setelah kita dipilih oleh Allah dan kita diberi iman oleh Roh Kudus sehingga kita bisa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lebih daripada itu, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang membuat kita ini semua nanti akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru seperti apa ya? Kelahiran baru sebagai anak-anak ilahi. Cuman bukan hanya itu saja saudaraku. Ternyata apa? Ternyata ada panggilan dan pilihan Allah, perikopnya di 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah ini loh. Jadi kita tuh bukan cuma diselamatkan, tapi kita diberi kuasa ilahi oleh Tuhan untuk bisa menang dari dunia. Karena kalau kita tidak menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan, terus kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, saya mau cerita lanjut mengenai tante di sebelah yang kami doakan itu. Ternyata tante itu dulu punya cerita. Dia itu tidak beragama dikatakan. Dia pindah-pindah nyoba beragama ini. Bahkan pernah ikut Kristen, tapi dia katanya punya kepahitan sama orang Kristen. Dia merasa tidak ada damai, sehingga akhirnya dia tidak ngerti mau ngapain. Dan ya namanya orang kalau sudah punya usia kan seringkali mencari sesuatu yang hilang dalam diri kita. Setiap anak manusia itu ketika mereka belum menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu punya sesuatu yang hilang. Jadi dalam dirinya itu ada yang kosong yang mereka bisa mencari-cari. Mungkin kalau kita lihat di luaran di dunia, mungkin kalau kita melihat orang yang berambisi untuk meraih sesuatu, ya itu mungkin dianggap ketika dia bisa meraih hal yang dia inginkan, ambisinya, dia merasa, oh aku sudah mendapatkan. Kalau itu belum saya dapatkan, berarti masih ada yang kosong. Tapi ternyata setelah dia dapatkan juga tidak bisa memenuhi kekosongan dalam hatinya. Mungkin ada bisnismen yang mengatakan, oh setelah saya punya target untuk mengumpulkan uang, harta sekian banyak, itu mungkin kalau saya bisa mencapai target tersebut, maka mungkin itulah tujuan hidup saya. Ternyata setelah dia mencapai targetnya tetap ada sesuatu yang kosong. Karena sebetulnya yang semua orang cari adalah kekosongan yang hilang. Karena ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir ke Taman Eden. Mereka kehilangan hubungan, mereka kehilangan kasih dengan Allah, mereka kehilangan gambar dan rupa Allah, mereka kehilangan keilahiannya. Dan itu yang orang-orang sedang berusaha cari. Bagaimana dia bisa mendapatkan kembali. Nah di situ ternyata tante tadi itu dulu sudah pernah berusaha mencari-cari dan dia tidak mendapatkan. Tetapi satu hari ketika Tuhan menggerakkan kami untuk mendoakan, dan dia merasa hati Tuhan itu betul-betul menjamah dia. Jika dia mungkin mengatakan, ya ini yang saya cari, ya ini yang saya rasakan yang betul-betul yang bisa mengisi kekosongan saya. Sehingga akhirnya apa? Kita sadar bahwa kita ini bukan karena kita pandai mengerti firman terus kita mau bertobat terus kita bisa menjadi anak Tuhan. Oh kita ini bukan karena kita anaknya pendeta, ada pendeta yang mendoakan kita terus bisa jadi anak Tuhan. Enggak. Tapi karena kita ini sudah dipanggil, sudah dipilih oleh Allah dari sejak sebelum dunia dijadikan. Bukan hanya untuk kita dikuduskan, untuk diampuni, enggak. Tapi untuk kita kembali ke habitat kita. Habitatnya apa? Habitat Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Yaitu apa?
mempunyai gambar dan rupa Allah, keserupaan. Jadi keilahian daripada Adam dan Hawa itu yang akan dipulihkan dalam kehidupan setiap daripada anak-anak Allah yang bertobat. Nah, mungkin beberapa dari kita atau di luaran sana ya yang mendengar ini semua enggak. Mungkin merasa, enggak Pak, saya sudah enggak masalah. Tapi ada yang ngomong, loh saya ini sudah Kristen sekian puluh tahun, tapi ya sudah ya seperti itu, enggak ada satu perubahan apapun, bahkan kehidupannya pun seperti dunia. Padahal firman Tuhan mengatakan Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, luput dari hawa nafsu duniawi. Berapa banyak dari orang Kristen yang hari ini kehidupannya masih penuh dengan pergumulan. Mungkin mengatakan, ya sudahlah, kalau hari Minggu saya bertobat ke gereja, tapi hari Senin sampai Sabtu caranya melakukan bisnis, caranya bergaul itu masih sangat duniawi sekali. Bahkan cenderung masih betul-betul hidup bukan sebagai anak Tuhan. Berapa banyak dari kita yang mungkin kadang melihat, loh saya ini Kristen tapi saya mendoakan orang, tidak ada orang yang sembuh. Tidak ada kuasa yang katanya Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Berapa banyak dari kita yang merasa tidak ada bedanya antara Kristen dengan tidak Kristen. Oh sama saja, itu Kristen kan cuma agama. Nah ini yang kita harus perhatikan, karena Tuhan sebetulnya sudah menganugerahkan janjinya kepada barang siapa yang dipilih, yaitu saudara dan saya. Bukan kebetulan kita menjadi anak Tuhan, tapi karena Allah memilih kita. Dan kalau Allah sudah memilih kita, Dia akan memperlengkapi kita. Bahkan Dia berjanji supaya kita bisa mengambil kodrat ilahi kita, bagian dalam kodrat ilahi kita, dan luput dari hawa nafsu dunia. Ini yang sangat penting saudaraku. Ya, hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dikatakan di ayat 5, 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Jadi ternyata apa? Ada bagian saudara dan saya untuk kita lakukan supaya kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mujizat demi mujizat, kekuatan supranatural ya. Banyak hal yang kita lihat terjadi. Karena apa? Karena keilahian daripada Tuhan Yesus. Dan itu dianugerahkan kepada saudara dan saya yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi kita tuh bukan cuma harus beriman. Ya beriman ya, karena tanpa iman kita tidak mungkin bisa jadi anak Allah. Tetapi kita harus menambahkan kebajikan kepada iman kita. Jadi iman kita itu bukan iman yang pasif, saudara. Bukan iman yang tidak ngapa-ngapain, ya sudah beriman cukup. Sudah rendah. Tapi iman kita harus ditambah dengan kebajikan. Ditambah lagi dengan pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan firman Allah. Pengetahuan akan Allah sendiri. Pengenalan akan Dia. Bagaimana kita bisa mengenal Dia sebagai Allah Tritunggal, sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Semua itu ada di dalam kitab suci yang kita baca, dalam firman Allah. Dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan setelah itu kita juga harus berusaha untuk bisa menguasai diri kita. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Kita juga harus bertekun dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan pada saudara dan saya. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, kehidupan yang Tuhan percayakan. Semua itu bukan kebetulan, saudara. Karena Allah bisa menggunakan semua hal untuk bersama-sama bekerja untuk kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Allah, yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya ini bukan kebetulan menjadi anak Allah. Kita semua dipanggil oleh Dia dan kita diberi janji untuk kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Oleh karena itu, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu apa? Selain daripada penguasaan diri, ketekunan, dan juga kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan itu apa? Ya cara kita hidup ini tidak boleh sembarangan, saudara. Dikatakan supaya kita bisa luput dari hawa nafsu duniawi yang mematikan, kita tidak boleh sembarangan. Terus ikut sini, ikut sana, oh tidak apa-apa, cuman gitu tok. Kita tidak akan kehilangan keselamatan. Oh bukan itu. Kita memang dijamin keselamatan kita selama kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita meninggal di dalam Tuhan,
Ya, ketika Tuhan menemukan iman kita akan selamat. Tetapi kalau kita hidup di dunia tidak menggunakan kodrat ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu dampaknya tidak enak, saudaraku. Dikatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Jadi kasih itu harus dipraktekkan, itu menjadi bagian kita. Kesalehan, kasih, penguasaan diri, kebaikan, itu semua harus kita lakukan. Bukan karena kita untuk mencari diri kita selamat, enggak. Tetapi untuk supaya kita bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi yang Tuhan sudah berikan pada saudara dan saya. Saudara dan saya, saudara tahu enggak yang dimaksud dengan kodrat ilahi itu apa? Masih ingat enggak pelayanan Tuhan Yesus? Dia memberi makan kepada 5.000 laki-laki ya. 5.000 laki-laki itu kalau sama istri sama anak, anggap 3 kali 5.000 itu 15.000 orang. Dikasih awal mulai dari mana? Dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya, setelah didoakan, diberkati, mengucap syukur dan dibagi-bagikan, itu udah habis malah sisa 12 bakul. Ya, itu namanya mujizat. Dan mujizat itu bisa dilakukan karena apa? Karena keilahiannya Tuhan itu betul-betul berjalan pada waktu dia pelayanan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tuh ambil bagian dalam kodrat ilahi itu. Kita bisa ikut menikmati, bahkan kita bisa ikut memberi. Dikatakan ketika Petrus melihat ada seorang lumpuh tidak bisa berjalan, dia mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Langsung orang itu berdiri. Itu namanya kodrat ilahi, itu namanya mujizat. Kita itu berjalan bukan hanya di alam dunia saja, tetapi Tuhan minta kita sebagai warga kerajaan sorga, sebagai anak-anak Allah, kita ambil bagian dalam kodrat ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara saya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berjalan, kita tidak akan cuman sebagai manusia biasa, tapi kita akan betul-betul melakukannya seperti apa yang telah Tuhan lakukan ketika Tuhan pelayanan di bumi selama 3,5 tahun. Yaitu apa? Sebagai manusia ilahi. Nah, saudara sekarang sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara mau sebagai orang biasa, orang duniawi, atau saudara mau menjadi orang-orang yang dikatakan orang-orang ilahi, keturunan ilahi, orang-orang yang bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita mau kembali kepada gambar dan rupa Tuhan, yaitu apa? Kita dipanggil untuk supaya kita mendapatkan kembali kodrat kita menjadi anak-anak ilahi. Maka kita harus dengan sungguh-sungguh, saudaraku, dikatakan, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Dikatakan ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah, maka kita akan dibuat menjadi lebih giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kenapa kita harus mengenal Tuhan Yesus? Loh, saudara masih ingat ayat paling mengerikan? Ayat paling mengerikan tuh di Matius 7 ya. Kita lihat ya. Kita sama-sama baca Matius 7 ayat 21 ya. Ya, dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ya kan? Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi mengenal Yesus itu sangat penting, saudara. Mengenal dan dikenal. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita lakukan kebajikan, kita lakukan pengetahuan, kasih kepada saudara dan kepada semua orang, kesalehan dan penguasaan diri. Dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan dan Tuhan akan mengenal kita. Sehingga ketika
tiba saatnya, saudaraku, kita akan melihat ke atas dan berkata, Tuhan, inilah aku. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, mengingatkan setiap daripada kita bahwa tidak ada Kristen yang abu-abu. Kita telah dipanggil, kita telah dipilih, kita telah dikuduskan, kita telah diselamatkan. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ Tuhan. Kita mau ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita mau menjadi seperti yang Tuhan sudah rencanakan, rancangkan pada setiap daripada kita, yaitu segambar dan serupa dengan Kau. Dan kita ingin mengambil kembali gambar dan rupa yang telah dihilangkan oleh kejatuhan Adam ke dalam dosa, dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap daripada kita. Kita tidak mau jadi Kristen abu-abu. Kita mau urapan Roh Kudus penuh atas kehidupan setiap daripada kita, supaya menuntun kita untuk menerima berkat kasih karunia daripada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan rohnya, Roh Kudus, dalam kehidupan setiap daripada kita, untuk menuntun, untuk memimpin, untuk memberkati, untuk menolong setiap daripada kita, mulai dari sekarang Tuhan sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.